kelas PPKN. Kali ini kalian bertemu dengan Bu Arfi di kelas 8 semester 1. Oke, jangan bosan ya dan tetap perhatikan materi yang akan Bu Arfi sampaikan kali ini. Materi yang akan Bu Arfi sampaikan kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Perlu kalian ingat, kalian sudah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara di kelas 7 ya. Jadi, perhatikan kembali untuk materi ini di kelas 8. Nah, hari ini akan Bu Arfi berikan materi yang pertama, kedudukan dan arti penting ideologi Pancasila. Yang kedua, pemaknaan nilai setiap sila dalam Pancasila. Yang ketiga, pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, yakni kedudukan dan arti penting ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah sebuah ideologi yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dan telah mengalami proses penyempurnaan sehingga bisa menjadi dasar negara Indonesia. Kalian masih ingat tokoh-tokoh pendiri bangsa yang merumuskan Pancasila? Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Dan perlu kalian ingat kembali bahwa Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai dan disahkan oleh PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Kedudukan ideologi Pancasila. Kalian bisa lihat pada layar ini bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, yang keempat sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang kelima sebagai perjanjian luhur bangsa, yang keenam filter globalisasi, yang ketujuh sumber dari segala sumber hukum, dan yang terakhir sebagai jiwa bangsa Indonesia. Untuk pengertiannya, kalian bisa lihat dalam materi di sebelah. Oke, arti penting ideologi Pancasila dalam kehidupan. Ideologi Pancasila memiliki arti penting tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi rakyatnya. Jika bagi pemerintah, ideologi Pancasila ini berfungsi sebagai alat penentu kebijakan, dan bagi masyarakat atau bagi rakyatnya, ideologi Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Jika kita ambil kesimpulan, maka ideologi Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengamalkannya dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Kita harus, yang pertama, mengedepankan nilai-nilai agama sesuai dengan Pancasila sila yang pertama. Yang kedua, mengakomodasi segala keberagaman. Yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan bersama. Yang keempat, tidak diskriminasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, yakni prinsip keadilan sesuai dengan proporsionalnya. Yang terakhir, membangun nasionalisme dengan semangat persatuan. Nah, kali ini pemaknaan nilai setiap sila dalam Pancasila. Kalian bisa lihat dalam gambar di layar, yakni sila pertama sampai dengan sila kelima. Di situ ada panah yang menunjukkan, nih, sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Begitu seterusnya untuk cara membaca sila-sila dalam Pancasila. Dalam kata lain, Arfi dapat simpulkan Pancasila itu tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi saling berhubungan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jika bukan 5 sila di atas, berarti bukan Pancasila namanya. Dan jika bukan Pancasila, berarti bukan dasar negara Indonesia.
Yang terakhir, pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Pelaksanaan ideologi Pancasila. Nah, dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, tentunya kita harus lakukan dengan penuh komitmen dan harus konsistensi dimanapun itu. Yang pertama, di mana tempat kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila, Bu? Apakah hanya ketika kita sekolah? Apakah hanya ketika kalau kita di luar rumah? Tidak, nah. Jadi Pancasila itu dimulai dari lingkungan yang terkecil, yakni lingkungan keluarga. Baru lingkungan sekolah. Setelah itu lingkungan pekerjaan, lingkungan internet, lingkungan masyarakat, lingkungan global. Oke, akan Bu Afi jelaskan di sini. Bu, kenapa muncul lingkungan internet? Karena melihat situasi saat ini, internet menjadi kebutuhan primer bagi kalian. Karena segala sesuatu utamanya sekolah bagi kalian dilaksanakan secara virtual dalam jaringan atau biasa kita sebut daring. Jadi Bu Afi ingatkan kepada kalian semua untuk tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring, melalui internet dengan bijak. Silahkan bersosial media tapi secara bijak. Yang terakhir, hal-hal yang penting dalam pelaksanaan ideologi Pancasila. Kalian harus yang pertama, beragama sesuai dengan keyakinan dan menjadi penghubung umat beragama lainnya. Kita tidak boleh memaksakan agama kita terhadap orang lain karena itu akan bertentangan dengan Pancasila sila yang pertama. Karena kebebasan beragama bagi bangsa Indonesia itu dijamin dalam undang-undang, yakni pasal 29. Yang kedua, mematuhi aturan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang keempat, berbahasa dengan sopan dan pandai menyesuaikan keadaan. Selanjutnya, konsisten, berkomitmen, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian, memiliki rasa cinta tanah air. Menghormati dan menghargai orang lain tanpa diskriminasi, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan berpenampilan, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, untuk pertemuan awal hari ini, Bu Afi sampaikan video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Untuk pembelajaran yang lain, kalian tunggu video dari Bu Afi yang lainnya ya. Kalian jangan bosan dan tetap bersemangat. Terima kasih kalian sudah menyaksikan dan memahami materi dari Bu Afi. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap berfastabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.